Kurang manfaatkeun naon teh? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam. Eh, Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi yang berjudul memahami VLSM ya, yaitu Variable Length Subnet Max. Atau di sini kami akan membahas mengenai VSLM. Pada kesempatan ini kami akan mengulas bagaimana VSLM atau teknik pemakaian subnet mesh yang bervariasi juga yang berperan penting dalam jaringan komputer. Dengan adanya VLSM ini, kita dapat membagi jaringan dengan lebih efisien dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan setiap subnet, sehingga bisa memaksimalkan penggunaan dari IP tersebut. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akbar Rizky Saputra, dan juga ada teman saya. Silakan. Nama saya Indah Fadila Ainul Hawa. Nama saya Muhammad Sinar Agusta. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan langsung ke materinya saja yang akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu. Pertama itu adalah memahami VLSM atau Variable Length Subnet Max. VLSM ini adalah sebuah teknik yang memungkinkan penggunaan subnet max yang berbeda untuk pada jaringan yang berbeda, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dengan memahami VLSM. Anda, saya, dan kita semua mungkin akan dapat merancang jaringan yang lebih efisien dan juga fleksibel. Lalu, apa itu VLSM? VLSM itu singkatan dari Variable Length Subnet Max yang sudah saya sebutkan dari tadi ya. Merupakan teknik subnet yang memungkinkan penggunaan subnet max dengan panjang bit yang berbeda untuk berbagai segmen jaringan. Eh, Keuntungan utama dalam penggunaan VLSM ini adalah mengoptimalkan alokasi alamat IP, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas jaringan. Lalu, apa sih perbedaan VLSMI dengan subnetting tradisional ya? VLSM ini memungkinkan subnet max yang berbeda untuk setiap subnet. Sedangkan subnet tradisional menggunakan subnet max yang sama untuk semua subnet. Ya, baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Sinar Agustad. Saya persilakan. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan VLSM. VLSM menawarkan sejumlah manfaat signifikan untuk administrasi jaringan. Di antaranya yaitu pertama ada efisiensi alamat IP, memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien, mengurangi pemborosan alamat. Yang kedua, fleksibilitas desain jaringan, membuat jaringan lebih fleksibel, memungkinkan penyesuaian yang mudah untuk perubahan di masa depan. Yang ketiga, pengelolaan jaringan yang lebih mudah, memudahkan pengelolaan jaringan dengan pembagian jaringan yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan VLSM ini? Implementasi VLSM melibatkan proses perhitungan subnet mask, alokasi alamat IP, dan konfigurasi perangkat jaringan. Yang pertama ada perencanaan. Tentukan kebutuhan subnet, jumlah host, dan ukuran subnet untuk setiap segmen jaringan. Yang kedua, perhitungan subnet mask. Hitung subnet mask yang tepat untuk setiap subnet dengan mempertimbangkan jumlah host. Yang ketiga, konfigurasi perangkat jaringan. Konfigurasi router dan switch untuk mendukung subnet mask yang berbeda untuk setiap segmen jaringan. Selanjutnya, contoh aplikasi VLSM. PLSM dapat diterapkan dalam berbagai skenario jaringan, misalnya pada jaringan perusahaan dengan kebutuhan berbeda untuk berbagai departemen. Contohnya, jaringan perusahaan departemen yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan jaringan yang berbeda. PLSM memungkinkan alokasi alamat IP yang optimal. Lalu jaringan kampus, untuk memisahkan segmen jaringan untuk fakultas, mahasiswa, dan layanan internal, PLSM dapat digunakan untuk subnet mask yang berbeda untuk setiap segmen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Fadila. Alokasi dan pembagian subnet. Proses alokasi dan pembagian subnet melibatkan penentuan jumlah subnet yang dibutuhkan, jumlah host per subnet, dan subnet mask untuk setiap subnet.
Di sini ada tabel subnet yang jumlah host dan subnet mask. Untuk subnet yang pertama, jumlah hostnya 100 dan subnet masknya /24. Untuk subnet yang kedua, jumlah hostnya 20, subnet masknya /27. Untuk subnet ketiga, jumlah hostnya 50, subnet masknya /26. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan VLSM. VLSM memiliki sejumlah keuntungan, tetapi juga ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang perlu dipertimbangkan yang pertama, kelebihan VLSM yang pertama adalah efisiensi alamat IP, fleksibilitas desain jaringan, dan pengelolaan jaringan yang lebih mudah. Yang kedua, kekurangan VLSM, kompleksitas konfigurasi, potensi kesalahan konfigurasi, dan kebutuhan pengetahuan yang lebih mendalam. Kesimpulan dan rekomendasi, VLSM merupakan teknik subnet yang efisien dan fleksibel. Rekomendasi penting untuk memahami kebutuhan jaringan secara menyeluruh sebelum menerapkan VLSM. Baik, terima kasih teman-teman saya yang sudah memaparkan materi yang sudah dibahas ya. Jadi mungkin saya akan menambahkan dari segi kesimpulan ya. Untuk variabel length subnet max ini atau VLSM ini adalah teknik yang memungkinkan kita membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil dengan ukuran variabel. Tergantung pada kebutuhan setiap subnet. Dengan cara ini alokasi alamat IP menjadi lebih efisien karena kita dapat memanfaatkan setiap alamat dengan optimal, menghindari pemborosan ruang alamat. Juga VLSM ini sangat bermanfaat dalam jaringan yang kompleks, karena mampu menyediakan fleksibilitas dalam perencanaan dan pembagian subnet, serta mendukung skalabilitas yang lebih tinggi dibandingkan subnet max tetap, yaitu fixed length subnet max. Selain itu, VLSM juga meningkatkan manajemen jaringan, terutama dalam jaringan besar dengan kebutuhan spesifik pada tiap subnet. Eh, Mungkin demikianlah presentasi mengenai VLSM ini dengan pemahaman yang cukup baik dari kami tentang konsep dan penerapan pada VLSM. Mungkin kita dapat merancang jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan juga mudah dikelola. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami pentingnya VLSM dalam administrasi dan pengelolaan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.